Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam Indonesia. Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, beberapa hari saya tidak tayang, ya, oleh karena situasi kondisi dan lagi semangatnya untuk ikut berdoa di Azusa Praetor, ya. Nah, jadi kita hari ini kita masuk kepada gereja yang ke-6, ya. Gereja di Philadelphia. Kita sudah mendengar bagaimana gereja di Efesus, gereja di Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis. Saat ini kita belajar gereja di Philadelphia. Gereja di Smyrna dan Philadelphia yang sering saya katakan gereja yang menjadi dambaan setiap hamba Tuhan, pendeta-pendeta adalah gereja yang bertahan walaupun dalam penderitaan, ya, yang bertahan melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan. Dari 7 gereja yang ada, yang 2 ini, Smyrna dan Philadelphia, adalah gereja yang mendapat pujian, dan gereja ini jugalah yang bertahan hingga hari ini. 5 gereja lainnya lenyap ditelan bumi. Dan saya, kalau tadi malam itu saya membayangkan dalam doa malam saya kepada Tuhan, kelima gereja ini bisa lenyap karena saya melihat kalau gereja di Sardis, di Efesus itu kehilangan kasih mula-mula. Kalau gereja di Pergamus itu toleran, ya, mencampur adukan pengajaran. Kalau di jemaat di Tiatira itu kompromi. Ya, kamu boleh ngajar apa saja di jemaat, termasuk dalam hal pelacuran itu, Isabel itu. Sedangkan jemaat di di Sardis itu yang disebut jemaat yang hidup tapi mati. Dan 5 gereja termasuk Laodikia, tapi itu minggu depan itu lenyap. Tetapi gereja yang Smyrna yang terletak di Turki saat ini itu masih, menurut buku yang saya baca, itu masih ada, ya. Jadi kalau Philadelphia ala Sere namanya di Turki sana. Jadi puji nama Tuhan. Jadi saya mengatakan kenapa? Karena mereka memang dari awal sudah membangun dengan cara yang baik dan berkenan, ya, dengan cara yang betul-betul menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar jemaat Philadelphia, kasih persaudaraan ini adalah tema kita hari ini, adalah jemaat yang melakukan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan sampai suka terhadap jemaat Philadelphia ini? Apakah karena mereka melakukan apa yang luar biasa? Tentu. Ataukah karena ada keistimewaan? Yang jelas jemaat Smyrna maupun jemaat Philadelphia yang hari ini kita sampaikan, jemaat di Philadelphia itu adalah jemaat yang melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan belajar untuk itu, dan saya menyingkatnya dengan 4 hal, yaitu hold. Hold itu memegang, ya. Sebelumnya kita angkat dulu, kita baca dulu dalam pasal 3, Wahyu 3 pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan tetap mengikuti cara saya menyampaikan, bukan dengan apa yang istilahnya alamat, pujian, ancaman, dan hadiah, upah, dan lain sebagainya, ya. Tapi saya melihat mengapa Tuhan sangat menyenangi jemaat di Philadelphia, ya. Inilah yang Tuhan berikan. Sepanjang malam saya bergumul di hadapan Tuhan,
Dan ada 4 hal yang, nah, memang ketika kita bergumul dari pagi, saya mengikuti, masih ada itu ya, mengikuti prayer Azusa Prayer Tower. Jadi bagi kita yang mungkin gak ada teman berdoa, ya tinggal menyediakan mungkin pulsa saja, Anda akan bisa menghadiri 24 jam dari Azusa Prayer Tower ya, yang terletak di Amerika Serikat, walaupun itu berapa di Indonesia ya, tapi itu bergerak di semua negara. Ada kadang dari Belanda, saya mengikuti dari Belanda, dari Indonesia, dari bagian timur ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang bisa membangun kita ya. Jadi kalau mana tadi apanya, sudah nggak tahu saya di mana. Aduh, ini Alkitab. Teman saya katakan mau saya tawari Alkitab 100 juta katanya. Jangan begitu ya. Ya saya mau kok, soalnya saya suka kolektor Alkitab katanya. Tapi saya bilang ini pemberian ya, jadi saya sayang sama dia. Oke, saya akan bacakan bagi kita. Nanti saya akan beritahu link ke Azusa Prayer. Saya sudah cerita bagaimana selama 3,5 tahun orang berbondong-bondong datang ke Azusa Street itu, dan 33 tahun bertahan. Itu satu hal yang sangat panjang ya. Kekerakan terjadi ya di Amerika pada waktu itu oleh William Seymour ya, yang punya hati di hadapan Tuhan begitu luar biasa, sehingga terjadi kegerakan. Dan hari-hari ini para hamba-hamba Tuhan sedang membangun kembali, di mana diperhitungkan di usia 33 tahun ya, 2034, 2033 itu ada kegerakan besar di hal, karena itu ini 2033, di sana itu ampenan bagi Kristus 2034. Jadi kalau saya ditanya orang kenapa sih harus 2034, dan waktu itu saya bilang hanya Tuhan taruh aja 2034, jadi saya tulis aja 2034. Jadi saya nggak tahu kenapa harus 2034. Kalau orang bertanya kenapa ampenan 2034, tapi setelah saya mengikuti di Azusa Prayer Tower itu. Jadi saya meresponi itu karena diperhitungkan 2033 terjadi kekerakan. Kalau semua anak bangsa ikut berdoa, makanya saya berapa waktu ini terus menyampaikan tentang doa, pentingnya doa di hadapan Tuhan. Setiap pribadi, setiap rumah tangga untuk mengangkat kehidupannya ya di hadapan Tuhan, menaruh di misbah Tuhan supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan di dalam terang firman Allah. Kita baca dulu Alkitab supaya jangan terlalu banyak di situ. Nah, dan tuliskanlah ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang ya, seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, dan beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya
di agak ya, karena saya coret-coret jadi agak kabur dia. Tolong baca di ayat yang ke-9 itu. Ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Ya, terima kasih. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dari bait Allah, bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan daripadanya kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau di situ ada ayat 11, hold this, ya, peganglah. Jadi saya mengambil itu dari kata hold. Mengapa jemaat di Philadelphia begitu menyenangkan hati Allah? Tadi tema kita adalah jemaat Philadelphia yang melakukan kehendak Allah. Nah, yang pertama Alkitab mengatakan tadi, yang kita baca tadi, bahwa yang pertama bahwa Allah itu kudus dan benar, holiness, ya. Jadi yang pertama itu adalah holiness and righteousness. Jadi gereja Tuhan harus memegang nilai-nilai kekudusan dan nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kekudusan itu tersembunyi, nggak ada seorang pun yang tahu Anda hidup kudus atau tidak. Nggak ada. Itu tersembunyi dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda itu hidup kudus atau tidak. Karena itu sifatnya tersembunyi. Karena tidak ada orang yang mengerti pikiran Anda. Tidak ada orang yang tahu hati Anda. Tidak tahu apa yang rencana-rencana Anda yang baik atau yang burukkah. Jadi holiness itu sifatnya tersembunyi. Jadi dia berada dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya dikatakan be holy, for I am holy, kata Tuhan. Karena Allah itu kudus, maka dia kudus. Kita harus kudus. Jadi kalau Allah itu kudus, ya kita juga harus kudus. Dan jemaat di Philadelphia itu salah satu yang mereka lakukan di hadapan Allah. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan kebenaran di sini baru Anda bisa tampak, ya. Sifat ini baru bisa tampak benar atau tidak dari perkataan Anda, dari perbuatan Anda, dari tingkah laku Anda, dari apa yang Anda kerjakan, itu bisa tampak. Itu sebabnya antara kekudusan dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Akan menjadi sia-sia kekudusan yang kita miliki kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Akan sia-sia kebenaran yang kita lakukan kalau tidak disertai dengan kekudusan. Itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya saya merangkumnya menjadi satu. Coba baca titik dalam Lukas 1 ayat 74 atau ayat 73 lah, sampai 75. Lukas 1 ayat 71 sampai 73 sampai dengan 75. Lukas 1 ayat 73 sampai 74. 75. 73 sampai 75. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Iya, jadi
Kekudusan itu bukan bersifat sementara atau kebenaran itu bersifat sementara, tidak. Karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita Yesus itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari musuh. Supaya apa? Supaya kita beribadah dengan takut akan Tuhan. Seberapa lama? Bagaimana kita melakukan dalam kekudusan dan kebenaran? Berapa lama? Kata firman Allah, selama Anda hidup. Ketika kita mengikuti doa di Azusa Pray Tower, ya, APT. Ada ketika firman Allah disampaikan, ada 5 hal supaya terjadi sebuah kegerakan yang sangat luar biasa. Salah satunya 5 hal ini adalah 5H, jadi singkat 5H, yaitu yang pertama memiliki kerendahan hati. Jadi kerendahan hati bukan ditaruh di atas gunung, tapi kerendahan hati yang betul-betul rendah hati, di mana air seperti kita di Ampenan ini air dari mana saja pun masuk kemari ke laut Ampenan ini, ya, karena kita berada di posisi yang paling rendah dari semua yang ada, ya. Jadi kita berada di posisi yang rendah. Jadi air di sana, di laut sana, mari masuk aja, terserah berapa banyak kau kirim, masuk aja. Ya. Jadi kerendahan hati itu bukan kerendahan hati di atas gunung, tapi kerendahan hati yang betul-betul merendahkan hati in the presence of God. Jadi di hadapan Tuhan. Yang kedua itu holiness. Saya nggak baca panjang holiness. Nanti tetap masih akan sekupas. Lalu ketiga itu adalah harmony. Jadi pentingnya keharmonisan satu dengan yang lain. Saya orang yang tidak suka ada clean plan. Orang yang tidak suka orang berjalan di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu roh saya langsung nyala itu. Saya yang paling gak suka itu. Jadi kalau ada hal-hal yang apa, itu paling gak bisa saya. Tapi kalau orang melakukan hal yang baik, hal-hal yang apa, itu roh saya sangat senang gitu ya. Nah, jadi harmoni. Karena apa? Ketika orang berjalan di dalam kekudusan, dalam kerendahan hati, harmoni tapi nggak mau harmoni, ya susah. Jadi harus harmonis. Keluarga juga nggak harmoni juga susah. Ya, gereja juga nggak harmoni susah. Ya, hari-hari ini gereja memikirkan dirinya sendiri. Saya bilang pada sahabat saya di doa pagi Jawa, ya. Saya tiap pagi ada doa pagi, saya, istri saya, dan dari Jawa kami link. Dan tadi habis saya mengikuti doa dari Azusa Pray Tower. Jadi sepanjang malam saya sendiri memang kadang-kala kita harus ada seorang diri di hadapan Tuhan, jatuh bangun kita di hadapan Tuhan. Saya teringat 3 kali saya jatuh bangun itu. Saya lihat jam 2. Ya, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 4 sebelum bel berbunyi, saya sudah disentuhkan Tuhan. Datang lagi. Jadi setelah itu berdoa lagi, dan memang melawan kantuk malam itu bukan semudah yang kita bayangkan. Ya, kita walau cuci kaki, cuci muka, kadangkala dia masih tetap datang. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus tetap mau datang kepada dia. Ya. Lalu yang keempat adalah hunger and thirsty. Jadi kita ini harus lapar akan kegerakan, lapar akan kebenaran, lapar dan haus akan kebangunan rohani dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya saya setiap kali teman saya berikan link masuk ke tempat-tempat doa itu, ya kalau saya tidak ada kegiatan saya akan masuk. Ya. Saya ingin berada dalam kegerakan itu. Saya ingin masuk di dalam kegerakan itu. Dan itu sebabnya saya katakan ini ada online through Zoom ya. ID 89182210822. Passwordnya Unity. Ya.
312 Azusa Street, Los Angeles. Ya. Jadi kita bisa nggak sendiri lagi. 24 jam ada terus misbah yang dinaikkan kepada Tuhan, ukupan yang dibakar di hadapan Tuhan. Ya, supaya apa? Harapan untuk menantikan kegerakan itu. Kalau ada doa terus seperti jemaat di mula-mula yang terjadi di Yerusalem, itu sangat luar biasa, karena dari situ 5.000, 3.000, 5.000, sesuatu yang perkara-perkara besar terjadi. Karena apa? Kesatuan umat Tuhan untuk berdoa, kecintaan umat Tuhan untuk melihat kebangkitan. Ada rasa lapar dan haus akan sebuah kegerakan atas sebuah kelawatan Tuhan atas negerinya, atas kota di mana kita ada. Termasuk saya katakan tadi, mungkin sudah jelek sekali itu di samping koran apa ini. Di sini ada visi gereja, ada visi pribadi saya, pribadi dan keluarga ada di sini. Jadi saya bukanlah orang yang tidak melakukan itu. Jadi 2034, kenapa harus 2034? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau Anda saya tanya sekarang, saya sudah tahu. Ya, gitu. Ternyata Tuhan simpan begitu rupa supaya saya ya tidak putus asa. Walaupun yang saya harapkan sebuah kegerakan yang besar, tapi bukan kegerakan yang besar terjadi, malah merosot dan merosot dan merosot. Tapi yakin dan percayalah, sebuah kegerakan itu akan ditandai dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saya yakin dan percaya, ketika Allah melawat, tidak ada satu kekuatan yang dapat menghadangnya. Ketika Allah melawat, semua bisa terjadi. Tapi kita ini harus hidup dalam kekudusannya dan harus hidup dalam kebenarannya. Dan kekudusan itu saya katakan tadi tidak bisa dilihat orang. Nggak bisa. Itu tersembunyi, tapi kebenaran yang Anda lakukan melalui perkataan Anda, melalui perbuatan Anda, melalui sikap-sikap Anda. Seperti istri saya saksi tadi, bahwa ketika saya sudah terlelap, saya sudah biasa kalau biasanya dia bangunkan saya, tapi hari itu tidak. Saya juga sudah lelah, saya tidak tahu posisi mobil saya itu lagi keadaan nggak tanpa rem juga, nggak di apa juga. Tapi saya sebenarnya sudah mengajari kalau ini tuasnya ini bengkok, itu berarti tidak masuk gigi, dia berarti masuk gigi. Nah, kalau ini nggak terangkat, itu berarti mobilnya tidak terrem. Jadi kita kan manusia lipat. Makanya ketika kecelakaan itu terjadi, ya saya hanya bisa diam saja. Ketika dia nangisi anjingnya, saya marah. Saya sudah nggak marah, tapi dia nangisi anjingnya, saya marah dia. Karena apa? Nggak ada. Saya berpikir begini saja, Tuhan sudah ingatkan saya, nggak akan ingin istrimu itu celaka. Nah, ketika Tuhan saya mendapatkan itu, makanya saya nggak marah. Dia minta maaf, ya sudah. Cuma saya bilang, kan sudah saya bilang, kenapa Anda nggak apa? Karena dia tidur, ya sudahlah. Ya. Jadi, karena saya sudah mendapatkan itu, makanya saya ketika dia nangis di kamar, saya membunuh anjing saya. Yang ditangisi. Nah, saya marah. Kalau kamu nangis terus, saya mengundang kamu, saya marah. Nggak perlu kamu tangis yang sudah apa. Nggak kan kamu tangis juga, nggak akan hidup itu. Dia nggak nangisi kerugian yang ada, enggak. Anjingnya. Dan saya juga nggak marah dengan apa yang sudah rusak. Ya sudah. Karena saya sudah dapat sesuatu dari Tuhan. Tak ada. Tidak diinginkan itu kecelakaan itu. Makanya sudahlah Tuhan mau apa? Ya sudah. Gitu. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya sudah ada aba-aba. Kita manusia memang bersifat silap. Tapi harus ada orang juga yang, makanya dari kemarin saya bilang, saya ingatkan, ini rem ini. Ini tuas kalau bengkok itu berarti itu masuk gigi. Tapi hari-hari ini saya sudah tidak kasih dia untuk menghidupkan. Karena sudah ini yang kedua kali. Ya. Jadi kalau yang pertama saya masih marah, tapi yang kedua ini ya sudah. Padahal kerusakan jauh lebih fatal. Ya, jauh lebih fatal. Tapi ya karena sudah Tuhan ingatkan ya itu makanya saya bilang ya sudah. Cuma lain kali ingat. Biasanya saya dibangunkan untuk melihat itu gitu loh.
baru hidupkan mobil atau enggak gitu. Karena sudah kalau 1 hari itu biasanya jalan, itu nggak perlu dihidupkan mobil gitu. Tapi malam itu dia nggak bertanya karena dia lihat saya sudah tertidur lelap. Ya sudahlah, dia berteriak. Saya pikir saya sampai nggak bisa. Saya pikir ada apa gitu. Jadi selama apa itu ya sudahlah, diam saja gitu. Terima kasih Tuhan. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita perlu tetap menjaga harmoni satu dengan yang lain dalam prayer tower itu. Saya mau katakan dan hunger. Lalu yang terakhir apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Saya buka kerpean lah kalau gitu. Harvest. Kalau itu terjadi, kita akan menuai di dalam kuat kuasa Tuhan. Dan itulah yang kami rindukan. Makanya saya aktif berada di Azusa Prayer Tower itu, karena saya berpikir ya, ada sahabat-sahabat berdoa dari luar, dari dalam negeri, dari luar negeri, ya, orang-orang yang tergerak, terbeban. Tadi pagi itu 133 orang, ya, lebih. Dan walaupun tidak sampai 1 jam, ada yang mundur 128 orang. Tapi sampai 1 jam kan 1 jam. Jadi sudah digilir siapa saja yang dapat 1 jam. Kadang saya ada 2-3 jam di situ. Jadi kalau Anda tidak ada teman berdoa, tinggal itu saja, ikuti saja ID tadi dan kemudian passwordnya masukkan aja. Tapi kalau jangan Anda berpikir, wah habis dong uang saya. Percayalah bahwa ketika Anda masuk dalam pergerakan itu, Tuhan juga akan tinggal diam. Nah, jadi yang pertama tadi hidup dalam kekudusan, hold, ya, pegang, hold it. Saya tidak kupas hold it-nya karena terlalu panjang. Jadi hold aja sudah sungguh apa. Yang kedua itu obey. Saya masih ingat ketika saya praktek di satu gereja, menguras air harus dengan timba dan kasih lap. Tidak boleh dibuka keran di bawah itu. Ya. Dasar saya ini orangnya dablek. Saya tutup pintu, lalu saya bukalah, airnya ser, karena saya pikir lebih mudah, kan gitu. Dan pasirnya juga langsung bisa keluar gitu. Nah, ketika sudah selesai bersih semua, lalu saya dipanggil. Setelah saya keluar, sudah bagian rapi, saya dipanggil ke meja sidang. Bagaimana kamu bersihkan kamar mandi? Ya, saya sudah garuk-garuk kepala ini sudah habis sudah. Terus saya bilang, saya membukanya, lalu kemudian saya mengeluarkan pasir-pasir yang ada, dan tadi membuka keran itu, sumbat supaya airnya mengalir gitu loh. Terus saya bilang, apa saya bilang? Dibilang jangan membuka tapi mencentong dan melapnya. Kamu lakukan enggak? Maaf tante, enggak saya lakukan. Tapi saya berargumentasi. Saya pikir tante saya kira begitu kan dengan percaya diri. Saya pikir kalau dibuka itu jauh lebih baik. Saya tidak ingin komentar Anda. Ini pelajaran yang saya tarik. Saya tidak ingin komentar Anda, tapi saya ingin ketaatan Anda. Saya ingin ketaatan Anda melakukan apa yang saya suruh kepada Anda. Saya tidak ingin komentar Anda. Kalau engkau belajar taat kepada perkataan hamba Tuhan, kau akan taat belajar kepada Tuhan. Sejak itu, saya betul-betul, itu pukulan telak itu, KO langsung. Memang, banyak kali kita berargumentasi karena
ini dan itu. Dan jemaat di Philadelphia nggak ada alasan, walaupun ada jemaat iblis. Tuhan, ada jemaat iblis, kenapa dia bisa, saya nggak bisa gitu. Kalau dia bisa hidup nggak kudus, kenapa saya harus hidup kudus? Kenapa harus hidup benar? Kenapa perkataan saya harus jaga? Kenapa perbuatan saya harus saya jaga? Mengapa tindakan saya harus saya jaga? Kenapa mereka tidak? Haleluya. Tuhan katakan, aku tidak mau tahu komentarmu. Lakukan perintahku dengan taat. Haleluya. Allah tidak akan pernah membawa kita kepada kehancuran. Ingat itu. Allah tidak akan pernah membawa saya dan saudara kepada kehancuran. Jemaat di Philadelphia sangat menyukakan hati Tuhan karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Mereka meniru Tuhannya. Memang kan tujuan akhir kita adalah serupa dan segambar dengan Dia, menyerupai Kristus. Itu kan tujuan akhir dari semua kita yang percaya. Walaupun tujuan hidup kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan di bumi ini, tapi gambar kita harus segambar dengan Dia. Rupa kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kalau serupa dengan Dia dalam kasih, dalam ketaatan, dia taat sampai mati, dalam kekudusan dan kebenaran. Makanya kalau jemaat pada waktu itu jemaat dikatakan Yesus itu palsu, Yesus itu nggak benar, Mesias palsu, ya biarkan saja kata mereka. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus dan yang benar. Itu sebabnya gereja di Philadelphia hidup menuruti dan melakukan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketaatan adalah kunci menerima segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ketaatan adalah kunci menerima segala rahmat Allah. Kita lihat bagaimana Abraham tadi dalam Lukas 1 tadi, bagaimana Allah bersumpah. Allah bersumpah itu dengan apa? Dia bukan bersumpah dengan ciptaannya, demi bulan, demi matahari, demi malam, enggak, dia enggak bersumpah dengan itu. Dia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada lagi yang tertinggi dari dia. Dan enggak mungkin seorang yang lebih berkuasa bersumpah demi yang lebih rendah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena tidak ada lagi yang lebih berkuasa dari dia. Ya, dia bersumpah demi dia, demi ya bukan lagi demi apa, demi pohon-pohon, bukan, tapi aku bersumpah demi diriku sendiri, karena tidak ada lagi yang sama dengan dia. Aku adalah aku. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau kita mentaati dia sangat konsisten, sama dengan apa yang disampaikan kepada Abraham, dengan sumpah yang disampaikannya kepada Abraham, itu dia genapi. Walaupun Abraham kadangkala imannya goncang. Ada orang istrinya Abraham itu 2 dikatakan, istrinya Abraham itu 3. Jadi ada itu Hagar yang diberikan oleh Sarai, ada itu keturah Hagar punya anak satu yaitu Ismail. Kalau Keturah itu punya anak 6, itu Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Su'ah. Lalu kemudian Ishak anak perjanjian itu 8. Bukan 2, tapi 8 anaknya. Bukan 2 istrinya, 3 istrinya. Lalu orang bilang, Pak Pendeta, kenapa mereka ada ini orang yang ini karena mau menikah 2 kali? Pak Pendeta, kita buktinya ada. Kenapa saya nggak bisa? Dia bilang begitu. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa dia kita itu bisa? Saya bilang, Alkitab tidak membolehkan, tapi karena kedegilan hatimu, kekerasan hatimu,
Makanya mereka lakukan itu. Tapi pada mulanya Allah merencanakan satu saja, itu dibuktikan di Taman Eden. Dan dibuktikan oleh Yesus juga, sekali untuk selama-lama dipisahkan terkecuali oleh haram maut. Tapi karena kedegilan hati manusia, maka manusia. Dan ingat ya, saya katakan, ingat, kalau Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk mengambil lebih dari satu istri, tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Kalau ada yang lain silakan saja. Tapi Allah yang kita sembah dalam Allah Israel itu, tidak ada perintah untuk kamu kawin tiga, walaupun ada kekasih-kekasihnya itu membandel. Tapi pada akhirnya kan mereka diampuni karena mereka sadar. Dan yang nggak mau bertobat ya dihukum. Ya itu aja kan, gampang. Kedegilan hati manusia, tidak mau mentaati Allah. Banyak kali. Satu contoh, seringkali saya bawa ini Manase. Kenapa? Karena ini raja Yehuda yang paling brutal, paling ganas, pembunuh, menyerahkan, mengorbankan anak-anaknya untuk korban bakaran, mendirikan tempat-tempat praktek pelacuran di rumah Allah, mendirikan tempat-tempat, ngerilah, membunuh orang-orang yang melawan dia. Jangan coba-coba, raja Manase, bertobat, habis. Tapi ketika dia di pembuangan, dia nangis, dia lunakkan hati Allah dengan jalan bertobat. Dan Tuhan itu baik, itu Tuhan, itu sebabnya saya salut sama Tuhan itu. Gak dibilang, Manase, kau sudah membunuh umatku, membunuh orang-orang salehku. Enak aja kamu bertobat. Enggak ada itu. Dalam melunakkan hati Allah, dia taat kepada Allah. Dia melakukan kembali apa yang dikehendaki Allah. Dan akhirnya Allah memulihkan dia. Haleluya. Jadi kalau ada Anda melanggar kebenaran firman Allah, baliklah pada Tuhan. Tuhan itu sangat pemurah, sangat pengampun. Tapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Sekecil apapun dosa, kejahatan, Allah tidak pernah kompromi. Dan Allah tidak pernah mengajar umatnya untuk kompromi dalam dosa. Malah justru dikatakan basmi itu dosa. Dengan alasan apapun, Allah tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Kita harus belajar mentaati Allah. Apa yang dikatakan itu yang kita lakukan. Kalau dikatakan hidup kudus, hidup benar, mari kita hidup kudus. Pegang itu. Lalu yang ke L ya, love your God ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya, mengasihi Tuhan. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jemaat di Philadelphia itu sangat menyenangkan hati Allah. Mereka melakukan kehendak Allah. Sering saya katakan kepada kita semuanya, bahwa satu hal ketika saya harus ada di hadapan hadirat Allah, dan sebelumnya saya akan katakan begini, sucikan kehendakku, supaya yang kulakukan itu bukan kehendakku ini banyak kali bertentangan dengan Tuhan. Jadi harus disucikan oleh Tuhan, supaya yang kulakukan itu kehendak Tuhan gitu loh. Ya. Kadang-kadang mudah kita terpancing. Apalagi saya psikolerik ini, gitu loh. Tapi ya sudahlah. Nah, lalu kemudian, tapi biar saya kolerik ini, saya suka nangis di hadapan Tuhan. Jadi mungkin orang namanya kolerik itu akan jarang menangis. Tapi kalau di hadapan Tuhan, saya seringkali menangis. Tentang jiwa-jiwa yang terhilang, tentang orang-orang yang melakukan apa yang gak benar. Banyaklah ya. Jadi mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar lip service. Dan kelebihan dari jemaat di Philadelphia, memang kekuatanmu tidak seberapa.
Memang kalau dibilang ini, memang kamu nggak apa-apa sih. Ya rupamu juga nggak apa-apa, jelek juga. Tapi karena kamu taat, karena kamu melakukannya dengan kasih, kau jadi luar biasa. Tuhan katakan kepada jemaat di Philadelphia, memang kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau mengikuti firmanku, engkau mengasihi aku, engkau tidak menyangkal namaku. Kenapa? Mereka mengasihi Tuhan. Kalau nggak dikasih, dia sangkal itu Tuhan, dia tolak itu Tuhan. Jadi jemaat di Philadelphia itu sangat mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat jatuh cinta kepada dia. Jadi udah jam berapa? Kadang-kadang saya ini lupa jam untuk berkhotbah ini. 40. Ya, kalau sudah ngomong ini saya bisa lupa daratan, ingat lautan. Jadi itu mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Jemaat Philadelphia ini adalah perantara antara ke kota-kota sebagai untuk menyampaikan kabar baik. Jadi banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pada waktu itu yang mampir di Philadelphia, dan itu kesempatan jemaat di Philadelphia untuk menyampaikan firman Allah. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Walaupun mereka dapat tantangan, tetapi mereka terus maju. Haleluya. Jadi saya tidak tahu apakah kasih kita terhadap benda-benda itu jauh lebih besar daripada keluarga. Saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan, kasihilah manusia jauh lebih besar dari benda-benda. Benda-benda itu bersyukur kita bisa pakai. Kalau melihat situasi, kalau udah biasanya saya marah itu. Tapi karena Tuhan tidak ada yang diinginkannya seperti itu, atau dia tidak diinginkan istrimu seperti itu, tapi sudah terjadi. Tahan diri. Itu sebabnya kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kita belajarlah dengan suara Tuhan lah, ya. Belajarlah. Tadi malam ini saya belum cross check, tapi saya berharap ini satu hal yang betul-betul terjadi, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Karena saya belum cross check, jadi saya tidak berani sampaikan. Ada sesuatu yang saya dapat, gitu ya. Dan itu harus, karena saya sudah diperlihatkan semuanya, tapi dalam saya membuka-buka apa itu, tiba-tiba bel jam 4 kurang 5 itu bunyi. Yang biasanya kan jam 4 kurang 5 itu saya bangun, tapi jam 4.45 itu membuyarkan konsentrasi. Saya coba untuk nahan, tapi pikiran saya sudah buyar, dan akhirnya saya tidak bisa. Tapi saya harus meng-cross check terhadap orang tersebut. Nah, ya mana tahu itu hanya bunga mimpi saya atau apa saya, karena terlalu banyak mendoakan dia. Ya kita kan nggak tahu. Ya. Dan itu perlu karena firman Allah katakan, ujilah segala sesuatu. Walaupun biasanya kalau yang begitu biasanya itu nggak meleset, tapi saya tidak bisa mengatakan itu. Misalnya orang memperlihatkan wajahnya ketika orang itu merasuk, padahal orang ini nggak saya kenal. Apa rupa yang saya bisa gambarkan kepada orang tersebut. Bapak bilang, dari mana Bapak kenal? Saya tidak kenal dia, makanya saya tanya. Nah, itu lawan saya dalam ketika saya berada menjadi kepala sekolah. Kalau saya mati, dia yang menjadi kepala sekolah. Itu zaman nggak enak. Bayangkan 10 tahun lebih, belasan, ya. Dia tidak bisa tidur. Daripada waktu sudah saya doakan, dia siap. Sampai kira-kira jam 10-an, ya. Pada jam 10 saya sudah siap ada di situ untuk menantikan dia. Itu saya tanya, lalu kemudian dia cerita. Jadi ada orang yang pegang opo-opo yang tidak saja orang tahu, tapi saya tahu.
Itu satu hal yang itu tidak selamanya saya bisa dapat. Tapi saya berharap kalau itu benar, ya tinggal menyelesaikannya saja. Jadi kemudian kita harus law to God, juga law to our neighbors, atau kepada sesama kita. Tidak bisa kita mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi membenci saudara, membenci keluarga, membenci anak, membenci orang yang berbuat jahat kepada kita. Nggak bisa. Ya kasih. Tidak bisa dicampur aduk. Kita harus belajar menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Kalau hal yang belum mampu kita lakukan, bilang sama Tuhan, mampukan saya. Kita harus mengasihi. Kalaupun yang terburuk mereka pernah lakukan terhadap diri kita. Kan banyak orang mendendam, membenci. Padahal Tuhan katakan harus mengasihi. Jemaat di Philadelphia itu mengasihi. Sekalipun mereka diperlakukan tidak adil, mereka kasihi juga. Dengan harapan mereka mendapat anugerah, karunia seperti yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan itu berimbas kepada kita karunia itu. Supaya kita hidup dalam kekudusannya bukan sementara, tapi sampai selama-lamanya. Seumur hidup kita, sampai kita bertemu muka dengan dia. Karena di sana sudah jelas Allah itu dalam kekudusannya. Kita tinggal masuk aja ke situ. Nah, yang terakhir adalah hope, D, yaitu do the words of God. Lakukanlah firman Allah. Kepada Yosua dikatakan supaya dia merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Supaya dalam 1 Yosua 1 ayat 8 itu ya. Supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi lakukan firman Allah. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi mari kita lakukan firman Allah itu, kita hidup pada musimnya. Ada memang masa di mana Allah mengatakan pada musimnya. Jadi kalau pada musimnya kita harus menuai, dia akan kita dibuat menuai. Kalau belum musimnya, ya berdoa saja sampai. Tapi yang jelas Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Jadi dalam Alkitab itu bagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi orang-orang di sekitarnya melakukan apa yang jahat. Kebijakan moral mereka sudah sampai ke langit, kata firman Allah. Lalu Tuhan katakan, buatlah apa? Batra. Membuat batra itu bukan 1 hari, 2 bulan, 3 bulan. Itu 120 tahun. Orang akan mentertawa dia karena buat batra di atas gunung. Dasar kamu gendeng. Tapi karena dia taat kepada Tuhan, dia lakukan saja. Dia bilang, ini loh batra untuk menyelamatkan kita. Jangan lakukan lagi dosa. Mereka tertawai. Ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa yang selamat itu 8 orang. Anda bisa baca Kejadian 1, Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 3. Dan kemudian juga dikatakan di sana bahwa yang selamat itu 8 orang. Kalau ada orang katakan anaknya 1 nggak selamat, ya itu kata mereka, biarkan saja. Karena saya pernah ditanya, loh Pak Pendeta katanya apa? Alkitab mengatakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima, mengatakan di sana bahwa yang selamat itu 1 orang dan 7 ditambah 7 tetap 8, walaupun dalam bahasa yang baru. Petrus mengatakan 1 orang selamat tetapi disertai dengan anak, istri, dan mantunya gitu, anak-anaknya dan mantunya. Jadi 8.
Tidak ada pengurangan di sana. Kalau ada orang mengadakan pengurangan, dan Alkitab mengatakan dia terdampar di pegunungan Ararat. Itu Anda bisa baca dalam Kejadian 8 ayat 4. Kalau ada mengatakan di gunung yang lain, itu terserah dia. Nah, itu terserah dia lah ya. Tapi Alkitab, bukti-bukti Alkitab yang sudah ada terlebih dahulu itu menyatakan dengan pasti. Kenapa saya mengupas itu sedikit mengenai orang-orang ini? Karena ketaatan mereka kepada Tuhan sangat luar biasa. Kasih mereka kepada Tuhan sangat luar biasa. Dan apa yang diperintahkan mereka lakukan dengan baik. Dan harapan Tuhan bagi kita semua ya seperti jemaat di Philadelphia ini yang penuh dengan kasih persaudaraan yang begitu luar biasa. Itu bukan hanya abal-abal, tapi sampai hari ini Alkitab mengatakan bahwa masih ada orang-orang percaya di daerah itu. Bahkan di Smyrna itu jauh lebih besar, ya, sekolah juga ada, walaupun di negara yang bukan Kristen. Tapi yang mau saya katakan adalah harga yang mereka bayar itu sangat mahal. Jemaat di Smyrna sudah membayar mahal. Makanya dengan jemaat di Philadelphia pembayarannya tidak sehebat pembayaran yang dilakukan oleh jemaat di Smyrna. Mereka memang menghadapi masalah yang berat, tetapi tidak sehebat yang dialami di jemaat di Smyrna. Itu sebabnya perkembangan di Smyrna sampai hari ini pun dikatakan ya luar biasa. Nah, jadi ketika kita mengalami apa yang sulit, bukan berarti kita harus melarikan diri. Tapi hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran Allah, hidup dalam ketaatan, dan hiduplah dalam dalam kasih Tuhan, dan hiduplah dalam melakukan firman Allah itu. Kalau kita melakukan itu, yang akan datang dari Tuhan bukan ancaman, tapi pujian, dan apalagi hadiah yang akan Tuhan berikan upah kita. Saya berharap seperti pemazmur mengatakan, I hold this your statute. Saya memegang hukum-hukummu, peraturan-peraturanmu, undang-undangmu, ya, peringatan-peringatan. Saya berharap juga kita sering berkata begini, I have chosen the way of truth. Saya sudah memilih untuk hidup dalam kebenaran. I have set my heart on your law. Aku telah menyelesaikan hatiku dengan firman. Kalau hidup kita sampai seperti itu, saya yakin dan percaya itu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang dimuliakan oleh Tuhan. Hidup yang sungguh kita bisa menjadi alat yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk memegang kekudusan Tuhan, memegang kasih, dan lalu kemudian memegang ketaatan kita kepada Tuhan, lalu kemudian memegang apa yang harus kita lakukan. Itu memang nggak hak, tapi kita harus always apa yang ada pada kebenaran Allah, ketaatan Allah, lalu kemudian kasih akan Allah, lalu kemudian melakukan. Pegang itu supaya kita mendapatkan apa yang menjadi upah kita kelak. Saya bacakan apa yang akan Tuhan berikan ketika kita menang. Demikian bunyi firman Allah. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Anda mungkin akan bertanya, ada tadi ayat yang apa? Kau tidak akan keluar lagi dari situ. Ya, setelah masuk Yerusalem baru. Dan kita tahu bahwa Philadelphia itu seringkali digoncang oleh gempa bumi yang besar. Dan itu sebabnya mereka harus sering keluar dari
dari kota menuju kepada desa atau sawah-sawah. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi di Philadelphia pada waktu itu. Dan seringkali terjadi kehancuran yang sangat luar biasa. Mereka harus keluar, yang bisa keluar ya keluar, yang tidak bisa keluar ya meninggal dunia. Dan itu momen seperti itu, mereka tidak lagi nanti di Yerusalem baru, mereka nggak perlu lagi keluar masuk. Ya sekali masuk ya sudah gitu. Yerusalem baru yang turun dari surga, aduh haleluya. Saya yakin dan percaya orang-orang yang seperti hidup seperti jemaat di Philadelphia lah yang akan memiliki surga itu. Dan saya berharap kita semuanya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Sering saya katakan, jadilah seperti jemaat di Philadelphia. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, maka dia akan sering berkata, saya berharap jemaat yang kulayani seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Karena itu sangat menyukakan. Dia bisa membawa jemaat datang dalam pengantin Kristus. Dan siapapun hamba Tuhan, saya yakin itu menjadi kesukaannya yang sangat besar. Kesukaan yang sangat luar biasa bila melihat umat Tuhan dalam takut akan Tuhan, dalam hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau itu terjadi, saya yakin kegerakan 2034 ampunan bagi Kristus. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi doa akan terus dinaikkan. Jadi kalau saya seringkali hari-hari ini, kadangkala bisa 2-3 kali saya berdoa malam dalam satu minggu itu. Saya tahu saya capek, lemah, tapi ketika saya datang di hadapan Tuhan, itu saya merasakan energi Tuhan itu, saya merasakan kekuatan Tuhan itu, saya merasakan itu sebabnya saya nggak kapok-kapok untuk datang kepada Dia. Sekalipun harus bangun lagi jam 4, lalu kemudian jam 5 bersama dengan teman, itu rutin kita lakukan. Karena apa? Hanya satu harapan kita, terjadi kegerakan di mana umat manusia sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati, mengalami ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan, dan mengasihi Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya bersyukur karena apa? Ketika saya memikirkan firman Allah ini, kalau sudah terjadi satu kata saja Tuhan ingatkan kita, lalu sebuah hal yang sangat menggatuk-gatukkan, apa itu menggatuk-gatukkan? Menghubung-hubungkan, ya, menghubung-hubungkan gitu ya. Dan itu sangat indah ya. Kalau inspirasi dari Tuhan itu membuat menggatuk-gatukkan, itu sangat mudah. Tapi kalau tidak ada, waduh beratnya ya. Dan itu sebabnya saya tahu untuk mendapatkan itu kita harus naik ke Gunung Allah. Di Gunung Allah itu ada awan, ya, ada awan yang senantiasa siap membasahi. Jadi kalau kita terus naik ke Gunung Allah, itu Allah akan terus menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau naik ke Gunung Allah, saking perjuangan yang paling berat adalah siapa ini? Ada tokoh saya lupa namanya. Perjuangan yang paling berat adalah menjadikan diri kita berbeda dengan orang-orang biasa. Haleluya. Jadi perjuangan yang paling berat adalah menjadikan diri kita berbeda dengan orang-orang lain. Jadi ada nilai surplusnya, sama dengan jemaat di Smyrna atau jemaat di Philadelphia. Ada nilai tambah. Itu sebabnya kedua jemaat ini sampai hari ini masih ada. Saya berharap satu kali bisa saya bisa melihat ya, bagaimana sih betul-betul itu ada. Ya, karena saya mendengar nama jemaat kafir sebutan mereka di sana hari-hari ini, jemaat kafir. Tapi ya nggak apa-apa lah, mau jemaat kafir tapi mencintai Tuhan nggak apa-apa ya. Itu yang mereka sedang alami, sama seperti yang dialami pada masa lalu waktu masih namanya Philadelphia. Tapi yang mau saya katakan kepada kita,
Generasi orang benar akan terus dipertahankan oleh Tuhan. Generasi orang benar akan terus dipelihara oleh Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Belum pernah kulihat generasi orang benar itu hidup dalam meminta-minta. Saya berharap kita menjadi jemaat yang seperti jemaat di Philadelphia, yang hidup dalam kekudusan dan kebenarannya, yang hidup dalam ketaatan, yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam melakukan perintah Allah. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang baik, yang dimana hari ini kami menikmati segala kebaikan dari Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kami yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, taat dan mengasihi sesama, masih Tuhan, dan melakukan segala perintah. Tuhan, tolonglah kami hidup di zaman ini. Tidaklah mudah untuk melakukan, di masa sulit tidaklah mudah melakukan apa yang kau harapkan, melakukan kehendak-Mu. Kami sudah lihat bagaimana situasi kondisi di 2 tahun COVID. Ada banyak anak-anak-Mu yang gugur. Mereka lebih menawan, dapat ditawan oleh dunia ini. Dan melihat masa-masa sulit sekarang ini, kami sudah melihat juga ada banyak yang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang Tuhan Yesus, untuk hidup seperti jemaat di Philadelphia, ada hal yang harus kami bayar, yaitu hubungan keintiman kami dengan Bapa di surga dalam doa-doa kami. Dan kami berharap kami setiap pribadi menjaga keluarga kami, pribadi kami dalam doa, baik doa pribadi, baik doa keluarga, baik doa jemaat. Kami adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bila kami kewalahan untuk menghadirkan sahabat dan teman, kami bisa hadir di APT, Azusa Prayer Tower, yang 24 jam setiap umat Tuhan bisa hadir di tempat itu. Bisa hadir untuk berdoa bersama-sama, mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan negeri, mendoakan Indonesia, mendoakan para hamba Tuhan, dan lain sebagaimana firman, mendoakan semua orang yang bisa kami sebut satu demi satu. Sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, keluarga kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, itok-itok kami, adik-adik kami, mas-mas kami, mbak-mbak kami, mama kami, ibu kami, dan semua yang bisa kami sebutkan satu demi satu. Kami bisa menghadirkannya dalam kerajaan Tuhan, membawa mereka dalam misbah ukupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, kekerakan hari-hari ini kami bukan tanpa dasar Bapa di surga. Kami rindu mereka datang menyembah Engkau, hidup dalam kekudusan kebenaran dan hidup dalam ketaatan. Kami rindu mereka mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Kami rindu mereka melakukan apa yang Kau kehendaki, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Enggak, kami boleh menjadi jemaat yang sangat antusias untuk mengasihi, melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih dan rahmat-Mu senantiasa menyertai kami. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam pergumulan mereka. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan-Mu Tuhan, bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi rekan-rekan, bagi sahabat kami, bagi hamba-hamba Tuhan di Ngarai, di lembah, di gunung, dimanapun mereka melayani Tuhan. Tuhan berkati. Tak lupa kami berdoa bagi presiden kami. Tuhan, berikan dia hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam menangani situasi ekonomi yang sangat-sangat sulit hari-hari ini Bapa di surga. Dan kami tahu juga, kami juga memiliki Menteri Keuangan yang sangat hebat. Dan kami berdoa agar terus diberikan hikmat oleh Tuhan baginya untuk mengatasi ekonomi bangsa kami ini. Karena keluar masuknya keuangan dari bangsa ini ada di dalam tangannya. Dan pengendalian ada dalam tangannya.
Dan itu sebabnya Bapak di surga, Tuhan tolong sehingga situasi kondisi yang rumit ini yang kami tahu bangsa kami sedang berada juga di dalam 15 negara yang diancam oleh kebangkrutan, walaupun presentasinya sangat kecil dari negara-negara yang lain. Tetapi kami berada di urutan yang ke-14 Bapak di surga. Tapi kami tetap masih bersyukur bahwa kami yakin dan kami percaya kendali tetap ada di tangan Tuhan. Kami berdoa walaupun ada orang mengatakan, pakar mengatakan bahwa 60% rakyat Indonesia sekarang ini bekerja di sektor informal. Itu berarti sangat mencemaskan. Kalau situasi yang tidak menyenangkan terjadi, itu sangat mencemaskan. Sama seperti yang terjadi di Sri Lanka yang akibatnya porak-poranda ekonomi bangsa itu. Situasi kondisi yang tidak terkendali. Bapak, kami menyerahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak ingin bangsa kami seperti itu. Sebabnya kami membawanya dalam doa. Dan kami bisa, bangsa kami, pemimpin kami bisa memutar jalannya perekonomian bangsa kami dengan menjalan apa yang telah dijanjikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang saat ini ada yang jatuh kepada orang-orang miskin oleh karena situasi dan kondisi yang berkepanjangan ini. Belum lagi 2 tahun kami menghadapi masalah yang sangat rumit. Sekarang keadaan krisis bangsa-bangsa termasuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami bukan seperti orang-orang yang masa bodoh. Kami ini seperti Nehemia yang ketika mendengar Yerusalem dalam keadaan susah, pagar tembok yang rusak. Tuhan, Nehemia datang kepada Tuhan. Dia tidak mau bercerita kepada raja karena dia takut, karena dia adalah juru minuman raja. Tapi Tuhan memperlihatkan apa yang sedang terjadi di hatinya kepada raja. Dan pada akhirnya raja memberikan dia setelah dia doa dan puasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga mencari orang yang siap membangun tembok di Yerusalem. Tembok pada waktu itu. Di mana tembok yang akan dibangun bukan tembok terbuat dari batu, tapi tembok yang di mana tembok kebenaran, sehingga itu membuat murka Allah tidak terjadi atas Israel, tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka mengalami pembuangan. Dan Tuhan, hari-hari ini kami banyak yang ada stand in the gap itu, berdiri di celah itu untuk menyampaikan doa-doa kami, untuk menyampaikan intervensi, untuk menyampaikan intercede kami Bapa di surga dan judgment kami di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin bangsa kami mengalami hal yang hancur. Ada orang-orang di bangsa ini yang berdiri di antara celah itu Bapak untuk memperantarai antara bangsa kami dan Engkau, antara umatmu dan Engkau. Ada orang-orang yang berdoa di situ. Terima kasih Bapak di surga, kalau Engkau mencarinya, temukan kami anak bangsa yang sedang berapi-api berdoa dan berharap juga doa api yang kami miliki dimiliki oleh setiap umat, setiap orang percaya untuk mendoakan bangsa dengan passion dari Kristus itu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan sungguh bersyukur gereja Tuhan diberkati Tuhan, sahabat-sahabat kalian diberkati Tuhan, dimanapun diberkati oleh Tuhan. Dan yang sakit, kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kanker kah itu, ginjal kah itu, gagal ginjal kah itu, atau penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa engkau adalah, ketika engkau percaya, maka Tuhan akan menolong engkau. Di dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak mengenal jarak, ruang, maupun waktu. Saat ini kita berdoa dan Anda menerimanya, dan Tuhan mampu menyembuhkan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangan mereka di tempat yang sakit, Tuhan datang kepada mereka dalam nama Yesus, sembuhlah engkau dari segala sakit penyakitmu. Terima kasih, kau yang mengalami banyak bencana, kesusahan dalam hidupmu. Alkitab berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Jangan tambah orang-orang di jalan-jalan sana yang berbicara sendiri, yang tersenyum sendiri-sendiri, karena tidak kuat dalam menghadapi hidup. Tapi saya mau katakan kepada Anda harus datang kepada Yesus. Yesuslah yang memberikan kelegaan bagimu. Kalau Tuhan memberikan kelegaan bagimu,
Karena Tuhan punya kuasa untuk menolong. Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalanmu. Tidak peduli apapun persoalanmu yang membuat engkau stres, membuat engkau jantungan, membuat engkau sakit, depresi, mengalami tekanan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Datang kepada Dia. Dan kalau engkau mau datang kepada Dia, mari kita berdoa, angkat kedua belah tanganmu dan serahkan sepenuhnya. Bapa, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Mereka menyerahkan semua kepadamu, Tuhan Bapa di surga. Baik dalam hal bisnis mereka, utang piutang mereka, pekerjaan mereka, apapun masalah rumah tangga mereka, ekonomi mereka, Engkau hadir untuk menjawab mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mau mengalami transformasi dari Tuhan dan orang-orang muda supaya bangkit seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Yeremia yang mati-matian cinta kepada Tuhan. Dan kami butuh generasi betul-betul, generasi yang betul-betul hari-hari ini, kalau di masa-masa yang lalu dari barat ke timur, sudah saatnya saat ini dari timur ke barat. Kami membutuhkan orang-orang muda, walaupun ini mungkin tidak zaman kami, tapi kami tetap mau berdoa buat orang-orang muda, supaya mereka Engkau persiapkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan bergerak dari Inggris ke Belanda, dari Belanda ke Jerman, dari Jerman ke Amerika, dari Amerika ke Korea Selatan, dan sempat mampir di Indonesia, tapi tidak, walaupun dampaknya cukup terasa, tapi tidak begitu lama Tuhan. Bapa di surga, tetapi seorang hamba Tuhan sudah melibatkan api itu sedang bergerak. Almarhum Coyong Ijo berkata, almarhum, dia sedang mengatakan bahwa api itu sedang mengarah ke Indonesia, dan kami siap meresponi itu Tuhan. Dan itulah sebabnya tonggak-tonggak doa, prayer, movement telah digerakkan. Para pendua-pendua syafaat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kami juga berdoa untuk Irian Jaya, di mana tempat doa yang luar biasa ada di sana dan diresmikan oleh lebih dari belasan ribu pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin tokoh-tokoh masyarakat yang memang ingin melihat terjadi kegerakan ini. Terima kasih, sehingga kami tidak ada di luar ketika kegerakan itu terjadi, tapi kami ada di dalam seperti para rasul, para murid, ada sepakat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau bangkitkan itu orang-orang muda, sehingga mereka yang mau berkarya di bidang politik, di bidang bisnis, di bidang kerohanian, mereka adalah orang-orang berkualitas ilahi, takut akan Tuhan, kebenaran menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya mengundang Anda untuk mengikuti doa saya. Dan sebelumnya dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang aku pernah lakukan. Tapi sebagaimana firman berkata, setiap orang mengaku dosa, maka engkau akan menyucikan dan membenarkan. Dan oleh darahmu yang kudus itu, sucikan hambamu, sehingga hamba menjadi kudus di hadapanmu, dan layak menjadi anakmu, menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang ini kamu sudah menjadi anak ilahi, dan sebut dia Bapa, yang siap memberkati, yang siap menolong engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, dan terpujilah engkau. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam Haleluya. Amin. Tuhan